Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan soal TKPA ya. TKPA SBMPTN tahun 2018 tepatnya. Jadi untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 soal pertama untuk soal matematika dasar. Ya, matematika dasar soal SBMPTN 2018 dengan kode soal 526 ya. Kita langsung saja mulai. Yang pertama di sini soal nomor 46. Jika X1 dan X2 itu memenuhi persamaan 2 min X log 27 dalam kurung kuadrat sama dengan 9, maka nilai X1 dan tambah X2 adalah berapa? Oke, perlu diingat untuk soal ini masuk dalam materi persamaan logaritma ya. Jadi sini mungkin perlu saya tuliskan dulu ya. Mungkin perlu saya tuliskan dulu di sini. Ini masuk ke dalam soal persamaan logaritma ya. Nah, kalau kita lihat bentuk umumnya di sini ternyata logaritmanya pun ternyata dikuadratkan ya. Nah, kita bisa andaikan misalkan logaritma ini sesuatu logaritma ini misalkan kita bisa misalkan dengan suatu bentuk kotak kuadrat misalkan ya di sini 9. Seperti itu saya tulisnya. Maka berarti kotak ini berapa sih gitu ya. Ini perlu diingat lagi ya ketika soalnya ketika Anda dapatkan intinya kan ketika kita ubah misalkan jika kasusnya X kuadrat sama dengan 4 maka kita otomatis dapatnya X-nya berapa? Plus minus 2 ya, jangan lupa. Jadi ketika misalkan kasus X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya itu dapat plus minus 2. Begitu juga dengan ini. Misalkan kotak kuadrat itu sama dengan 9, maka nanti kotaknya itu dapatnya adalah plus minus 3. Ya. Dari sini kita dapat dengan asumsi bahwa kotaknya itu adalah logaritma tadi ya, 2 min X log 27, maka kita bisa selesaikan. Maka di sini akan terbagi 2 ya. Dari sini akan terbagi 2 ya. Yang pertama di sini kita dapat 2 min X log 27 ya. Sama dengan 3. Kemudian nanti di sini kita dapat 2 min X log 27 sama dengan minus 3. Nah, di sini diingat lagi prinsip dari persamaan logaritma gitu ya. Intinya kalau untuk menyelesaikan persamaan logaritma itu disamakan dulu. Ya, disamakan jika misalkan di kiri logaritma dengan bilangan pokok berapa harus disamakan antara kiri dan kanan ya. Jadi misalkan ada persamaan seperti ini ya. A log X sama dengan A log Y. Maka kita bisa simpulkan nantinya tarik kesimpulan X-nya akan sama dengan Y. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menyamakan antara kiri dan kanan ya. Nah, ini dengan mudahnya kita lihat dulu ternyata 27 itu kita bisa tuliskan sebagai 3 pangkat sekian. Ya, kita bisa sederhanakan dulu ya. Makanya di sini kita coba untuk mengubah bentuk 27 ini menjadi 3 pangkat 3 ya. Jadi yang kita lihat persamaan yang kiri dulu di sini tetap ya 2 min X-nya belum diganggu atau belum diubah ya. Kita tulis sebagai 3 pangkat 3 sama dengan 3. Nah, sesuai dengan prinsip logaritma ya, diingat lagi jika misalkan ada soal seperti ini atau ada rumus A log X pangkat N ya, maka N-nya bisa ke depan ya, N kali A log X seperti ini. Ada prinsip seperti ini ya, ada sifat logaritma. Jadi ini 3-nya bisa ke depan. 3, 2 min X log 3 sama dengan 3. Ya. Kita coret di sini kan berarti dapatnya berapa nih? 1 ya.
Nah, di sini kita dapat jika 1, berarti kita peroleh apa nih? Dari prinsipnya kan sebenarnya di sini logaritma adalah fungsi inverse dari fungsi eksponen ya. Jadi kalau misalkan A pangkat B, kita misalkan bisa tuliskan ya di sini A pangkat B sama dengan C, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk logaritma seperti apa ya. Nah, kita bisa tulis A log C sama dengan B ya. Jadi hasil dari logaritma itu sebenarnya adalah pangkatnya gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini 2 min X gitu ya. Jadi A-nya itu ada 2 min X, B-nya itu ada 1. Berarti saya tulis 2 min X pangkat 1 sama dengan 3. Ya, 2 min X sama dengan 3. Berarti X-nya adalah min 1. Anggaplah di sini X1 ya. Nah, karena kasusnya dicek kembali di atas ya, kita harus hati-hati. Yang ditanyakan adalah X1 ditambah X2, berarti tidak masalah ya. Kita tetapkan X1 yang mana saja dan X2 yang mana saja. Karena nanti toh akan dijumlahkan ya. Namun pada kasus lain nanti Anda harus berhati-hati karena kalau misalkan contoh soalnya adalah X1 min X2, maka kita harus hati-hati. Soal tersebut biasanya akan ditambahkan keterangan tambahan, di mana misalkan X1 lebih besar dari X2 dan seterusnya. Maka kita harus lihat dulu sebelum menentukan mana X1 dan X2. Ya. Nah, ini baru persamaan yang pertama. Ya. Selanjutnya di sini persamaan yang kedua kita peroleh 2 min X log 27 adalah min 3. Ya. Nah, di sini sama kita selesaikan dulu ya. Tahapannya di sini kita dapat 2 min X log 3 pangkat 3 sama dengan min 3. Nanti 3-nya ke depan gitu ya. Di sini peroleh 2 min X log 3 sama dengan min 3. Coret ya, ini dapat min 1. Kemudian kita gunakan prinsip logaritma tadi. Akhirnya kita peroleh 2 min X pangkat min 1 ya gitu ya. Sama dengan 3. Atau kita bisa tulis 1/2 min X gitu ya. Sama dengan 3. Bisa kita kali silang. 1 sama dengan 6 min 3X ya. Langsung bisa berubah di sini 3X-nya sama dengan 5. Maka di sini dapatlah X-nya 5/3. X2. Nah, yang ditanya di sini adalah apa? X1 ditambah X2 ya. X1 ditambah X2. Di X1 ditambah X2, di sini ada min 1 ditambah 5/3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Oke, jadi kita bisa lihat di sini jawabannya adalah yang C ya. Oke, inilah jawaban soal nomor 1. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 47 ya. Jadi untuk soal nomor 47 ini adalah materi mengenai persamaan dalam matriks ya. Di sini Anda diberikan matriks A, matriks B, dan diketahui matriks A kali B ya. Nah, ditanyakan, nah matriksnya itu tidak lengkap ya. Ditanyakan berapa nilai A kali B ya, A kecil kali B kecil. Nah, ini relatif mudah ya, jadi tinggal dikalikan saja antara matriks A dengan B untuk memperoleh matriks AB ya. Nah, perlu diperhatikan kembali, jadi yang namanya perkalian matriks itu adalah perkalian baris kali kolom ya. Ini untuk mengingatkan kembali, jadi untuk mengalihkan sebuah matriks ya, itu kita lakukan baris kali kolom ya. Oke, ini kita lihat baris dikalikan kolom ya, baris 1 kali kolom pertama itu menjadi baris 1 kolom 1 isinya dan seterusnya ya. Kita kalikan dulu. Jadi kita peroleh dari persamaannya seperti ini. A kali A itu kita peroleh jadi A kuadrat ya. Kemudian 1 kali 1 langsung dijumlahkan ya, plus 1.
Kemudian kita lanjutkan di sini baris pertama dikalikan kolom kedua ya, A kali 1A tambah 1 kali 0, 0 ya. Jadi di sini A. Kemudian selanjutnya baris kedua dikalikan kolom pertama ya, B kali A itu kita dapatkan AB tambah 2 ya langsung ya. AB AB tambah 2 ya. Kemudian selanjutnya di sini B kali 1 jadi B, kemudian tambah 2 kali 0, itu dapatlah B ya, di sini. Langsung kita samakan dengan matriks AB yang diketahui. 10, 14, A dan B ya. Nah ini sebagai trik ternyata ya kita pilih karena yang dimintanya adalah hanya AB atau A kali B, maka kita pilih yang memungkinkan ya. Kita lihat di sini yang memungkinkan untuk memperoleh jawaban secara langsung itu adalah ini ya, tadi persamaan ini. Kita peroleh yaitu AB plus 2 sama dengan 14 ya. Sehingga AB-nya kita peroleh adalah 12. Dengan demikian jawabannya adalah C ya. Nah, ini sebagai tips juga terkadang ketika mencari atau menyelesaikan soal seperti ini kita tidak dapat menemukan komponen masing-masingnya. Ya, A kecil sama B kecilnya tidak selalu bisa diketahui secara langsung, tapi ternyata kita bisa langsung dapatkan jawaban yang diminta. Jadi Anda diminta untuk lebih cermat kembali untuk melihat apa yang diminta oleh soal ya. Inilah jawaban untuk soal nomor 47. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 48. Di sini diketahui persegi panjang ABCD itu dengan AB akar 15 dan AD akar 5 ya, sentimeter. Kita gambarkan dulu ya untuk memudahkan visualisasi keadaan soal yang diminta. Jadi yang pertama di sini kita gambarkan dulu persegi panjangnya ya. Oke, kemudian kita beri nama ya A, B, C, D. Diketahui AD-nya akar 5 ya. Kemudian AB-nya akar 15. Kemudian E merupakan titik potong diagonal tersebut. Jadi kita buat diagonalnya ya. Mohon maaf ini tidak persis lurus ya. Seperti ini. Nah, jika E merupakan titik potong, maka besar sudut BEC ya. Di sini berarti yang diminta adalah BEC. Sudut BEC berarti yang ini ya, yang diminta ini. Berapa sudutnya? Oke, pertama gitu dulu kita bisa tarik ya. Jadi kita sebelumnya dengan modal akar 5 dan akar 15 kita bisa tahu EC dan EB ya. Jadi dari segi prinsip sendiri ini titik E ini akan memotong garis AC ataupun garis BD sama panjang ya. Di sini akan sama panjangnya. Ya, seperti ini. Dan kita bisa tahu dengan sistem rumus Pitagoras ya. Nah, oke, yang pertama kita hitung dulu deh EC karena EC ini akan sama dengan kita bisa lihat dari gambar ya. Ini nanti kita bisa peroleh EC, panjang EC ini akan sama dengan panjang EB ya. Maka akan sama dengan panjang setengah AC misalkan. Ya, setengah AC. Setengah AC. Nah, AC-nya tinggal kita hitung ya. Dengan rumus Pitagoras kita dapatkan kan di sini misalkan AC ya.
kita tuliskan di hal lain ya. Di sini misalkan, sebentar. Nah, di sini dari rumus Pitagorasnya sendiri kita dapatkan AC kuadrat ya. Kita bisa tulis adalah AB kuadrat ditambah AD kuadrat misalnya. AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Nah kan BC sama dengan AD kan. Tidak masalah. Di sini kita tuliskan AC kuadrat. Ini kita tuliskan AB 15, kemudian BC-nya 5 gitu ya. Langsung setelah dikuadratkan berarti kita dapat AC-nya adalah akar dari 20 ya. Atau kita bisa keluarkan jadi 2 akar 5 itu AC ya. Nah, setelah kita dapatkan AC, kita bisa dapatkan EC dan EB ya. Jadi EC sama dengan EB sama dengan setengah kali 2 akar 5. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan itu adalah akar 5. Jadi situasinya seluruh sisi sudah kita ketahui kan. Ya, seluruh sisi kalau kita tarik nih, segitiganya di luar ya. Kita coba gambarkan segitiganya secara terpisah seperti ini kondisinya ya. Nah, ini sudut yang ditanya, kemudian E, ini C, ini B ya. EC dan EB sudah kita tahu, ini akar 5, ini akar 5, dan ini juga akar 5. Ya. Wah, sudah nih. Kalau sudah kita tahu semuanya akar 5, kita kan sebenarnya bisa dengan aturan cosinus ya. Dengan kalau manualnya istilahnya ya. Tapi karena di sini kan kondisi khusus ya. Ini apa? Karena semuanya sama, kita sebut sebagai segitiga sama sisi kan. Kalau segitiga sama sisi, berarti kita tahu bahwa sudutnya itu masing-masing sudutnya adalah sama. Jumlah sudut dalam segitiga ada 180, jadi kalau pada segitiga sama sisi, semua sudutnya itu adalah 60. Ya. Jadi jawaban untuk soal ini itu adalah C. Ya, 60 derajat. Oke. Nah, kita bisa selesaikan ini kebetulan pada kondisi khusus ya. Karena ternyata dia membentuk segitiga sama sisi. Sekarang pertanyaannya kita tambah ya untuk pemahaman bagaimana jika yang terbentuk itu bukan segitiga sama sisi ya. Nah, jika Anda diminta untuk mencari sudut ya, mencari sudut seperti ini dalam kasusnya itu segitiganya sembarang ya, Anda bisa gunakan aturan cosinus ya. Jadi di sini kita demonstrasikan ya coba. Biasanya kalau aturan cosinus itu kita tulisnya dalam bentuk segitiga ABC ya. Jadi ini untuk mengingatkan saja, ini A, ini B, ini C, maka ini yang berhadapan dengan sudut A kita sebut sebagai A kecil. Ya. Yang berhadapan dengan sudut B, ini sisi ini kita sebut sebagai sisi B kecil. Yang berhadapan dengan sudut C, ini kita sebut sebagai C kecil. Nah, prinsip dari aturan cos di sini itu ada A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, ya, min 2BC cos A gitu ya. Nah, sudutnya adalah sudut yang ditargetkan. Makanya kalau dalam kasus ini, ya, ini untuk dalam kasus soal, ya, ECB, kita gambarkan kembali ya. Ini untuk pembuktian saja bahwa ini juga bisa dikerjakan dengan menggunakan aturan cos ya. Anggaplah seperti ini, kemudian ECB misalnya di sini ya. Di sini ECB, ECB, gitu ya. Nah, kemudian di sini kan berarti E kecil ya. Ini E kecil, ini B, ini C kecil. Karena dicarinya adalah cos E, berarti kita bentuk rumusnya adalah E kuadrat ya. Tambah sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos E. Nah, cos E-nya ini adalah target ya. Kita ingin tahu. Kita masukkan semuanya akar 5 kebetulan ya. Jadi kita masukkan 5, 5, 5 gitu ya. Kurangi berapa ini? 2 kali akar 5 ya.
kali akar 5, seperti itu ya. Cos E. Nah, terbentuklah di sini akhirnya minus 5 ya, sama dengan min 2 kali 5 cos E. Seperti itu ya. Akhirnya dapat nanti cos E-nya adalah setengah, maka E-nya ini adalah 60 derajat. Walaupun misalkan dia bisa terbentuk di kuadran 4 kalau secara teori di trigonometri. Hanya saja di sini kan kita berhubungan dengan segitiga, maka yang mungkin hanya di kuadran 1. Ya, jadi tetap jawabannya adalah 60 derajat. Ya. Jadi demikian saya berusaha membahas di sini karena kebetulan kasus khusus, saya ulangi kembali ya, segitiganya sama sisi maka sudutnya 60 derajat. Tapi seandainya pun segitiganya Anda dapat nanti di soal lain segitiganya sembarang, maka Anda bisa gunakan aturan kosinus untuk menyelesaikan soal tipe ini. Ya. Inilah jawaban untuk soal nomor 48. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 49. 11 siswa mengikuti tes dan median nilai tes tersebut adalah 91, ya. Nah, ini kita masuk ke dalam bahasan statistik ya. Kita perlu ingat bahwa yang namanya median itu adalah nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan ya. Jadi mungkin saya perlu ketikkan dulu ya. Di sini mungkin terus saya tuliskan saja ya di sini. Median itu adalah nilai tengah ya. Dari data yang sudah diurutkan ya. Ya artinya dari terkecil hingga terbesar ya. Terkecil hingga terbesar. Nah, artinya kalau misalkan kita dapat 11 siswa berarti ada 11 data di sini ya. Diketahui mediannya adalah 91. Berarti kita sepakat berarti data yang ke-6 itu adalah 91 ya. Kita tuliskan di sini misalkan ya 11 data seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kita sebut misalkan di sini ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, sampai dengan X11 ya. Nah, karena disebutnya median, berarti di sini X6-nya di sini adalah 91 ya. Kemudian kita coba urutkan atau selesaikan ya dengan data-data berikutnya. Jika diketahui 3 siswa itu memperoleh nilai 100. 100 itu kan maksimum ya. Berarti di sini 100 semua nih 3 siswa. Jadi dari X9 sampai X11 itu dapat nilai 100. Kemudian satu siswa itu memperoleh nilai 96. Nah, di sini karena 96 itu berada pada 91 sampai 100, kita nggak tahu apakah dia di X7 atau X8. Makanya kita hanya tandai saja dulu ya. Misalkan di sini di kurung kurawal ya. Di sini tuh ada data 96, tapi kita nggak tahu mana. Apakah dia bisa saja di X7, dia bisa saja di X8. Ya. Kemudian 3 siswa memperoleh nilai 90 ya, berarti di sebelah kiri X6 ya. Kemudian 2 siswa memperoleh 86. Kita perhatikan nih ya, 3 siswa 90, kemudian 2 siswa 86. Berarti
di sebelah kiri itu sudah terisi semua ya. Yang pertama yang paling kecil itu 2 siswa memperoleh nilai 86 ya. Kemudian selanjutnya 3 siswa memperoleh 90 ya. Nah, ditanyakan adalah berapakah nilai siswa yang belum diketahui paling mungkin ya. Nah, di sini kasusnya adalah memang sedikit ambigu ya, dianggap bahwa yang belum diketahui ini pun belum diketahui sebenarnya karena tidak secara eksplisit dijelaskan. Jadi yang pertama yang belum diketahui ini, terus yang kedua adalah antara X7 ataupun X8 ya. Jadi yang pertama yang tidak diketahuinya itu adalah nilai medianya sendiri karena memang tidak dijelaskan ya 91 itu berada di mana, ya milik siapa. Kemudian yang kedua adalah antara X7 dan X8. Jadi jawaban untuk pertanyaan itu adalah 91 dan nilainya selain itu berada di antara 91 antara 91 sampai 96 atau antara 96 sampai 100 ya. Jadi kalau dilihat dari pilihan di sini hanya pilihan yang D yang mungkin ya. Jadi pilihan yang E karena 91 sudah jelas ya. Jadi yang A, B, C itu sudah otomatis tereliminasi. Kemudian yang D dan yang E ini kita lihat ya. Yang E ini 86. 86 itu tidak mungkin. Ya karena di posisi sebelah kiri median itu sudah terisi semua. Sehingga yang paling mungkin itu jawabannya adalah yang D. Ya. Jadi secara lengkap kita bisa tulis, mungkin kita bisa tulis dengan warna berbeda ya. Di sini itu kita bisa tulis ini 93, kemudian ini adalah 96. Jadi data yang kita cari adalah 91 dan 93. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 49. Oke, baik kita lanjutkan soal nomor berikutnya yaitu soal nomor 50 ya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan X min akar 6 in X lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kita masuk di sini ke soal pertidaksamaan irasional ya. Pertidaksamaan irasional dalam akar ya. Jadi salah satu penyelesaian atau cara penyelesaian pertidaksamaan irasional itu adalah dengan dikuadratkan ya. Nah, untuk memudahkan maka kita akan pindahkan salah satu ruasnya ke sebelah kanan sehingga ketika dikuadratkan itu tidak menjadi semakin kompleks ya. Berarti kita ubah dulu soalnya ya. Jadi soalnya di sini kita ubah menjadi seperti ini ya. X lebih besar sama dengan akar 6 min X. Nah, mungkin sebelum kita mengerjakan soalnya ya, kita perlu ingat-ingat dulu prinsip dari pertidaksamaan irasional atau bagaimana kita caranya bekerja dengan pertidaksamaan ya, soal pertidaksamaan. Karena untuk tingkat SMA ini kita masih membahasnya dalam range bilangan real. Jadi ada syarat-syarat khusus tertentu yang perlu dipenuhi untuk masing-masing pertidaksamaan ya. Nah, untuk kasus misalkan dalam kasus seperti ini misalkan ya kita coba kita coba misalkan ya bentuknya ketika Anda temukan soal seperti ini, misalkan ada suatu segitiga itu lebih besar sama dengan akar kotak, maka apa sih yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, yang harus dipenuhi atau yang diperhatikan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama yang lebih jelas ya, yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi si kotaknya sendiri itu syaratnya itu harus lebih besar sama dengan 0. Itu yang pertama ya. Yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua yang lebih jelas lagi untuk menghilangkan untuk menghilangkan akar kita bentuk pengkuadratannya. Jadi kalau dikuadratkan dua ruasnya jadi segitiga kuadrat lebih besar kotak. Ini pertidaksamaan. Yang syarat yang kedua ya atau range bilangan hasil yang kedua ya.
Kemudian yang ketiga, di sini yang perlu diingat dan terkadang ya sering terlewat, hasil dari suatu akar itu nilainya selalu positif ya. Sehingga ketika Anda menemukan bentuk pertidaksamaan seperti ini ya, segitiga lebih besar sama dengan akar kotak seperti ini ya, maka otomatis segitiga ini itu harus selalu positif atau minimal 0 nilainya ya. Jadi di sini kita tambahkan nilai dari segitiga itu harus lebih besar sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, dengan demikian setelah kita peroleh 3 syarat ini, kita uraikan ya, kita coba selesaikan soalnya. Jadi yang pertama nih kotak ya, yang dalam akar itu harus selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Kita kerjakan saja langsung, berarti di sini 6 min X lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti min X-nya lebih besar sama dengan min 6 ya, berarti X-nya itu kecil sama 6. Ini adalah yang pertama ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, ingat kalau pertidaksamaan itu kita selesaikannya adalah dengan garis bilangan ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan dengan garis bilangan seperti ini ya, 6 gitu ya. Di sini seperti ini ya. Oh, maaf. Di sini 6 ya, terisi penuh. Ini ke sebelah kiri ya. Itu yang pertama. Nah, syarat selanjutnya di sini ternyata kita gunakan pensil lain ya, warna lain. Oh, dikuadratkan ya. Ketika dikuadratkan itu harus segitiga kuadrat itu lebih besar dari kotak ya. Jadi ketika dikuadratkan kita langsung selesaikan ya, berarti X kuadrat lebih besar ya. Syarat yang kedua nih kita tuliskan di sini sebagai warna biru ya. X kuadrat lebih besar dari 6 min X gitu ya. Nah, untuk penyelesaian pertidaksamaan kan langsung ya. Nolkan salah satu penyebut. Jadi seperti ini kita bisa tulisnya X min 6 ya. Kemudian biasa kita faktorkan ya. Kita dapat di sini X plus 3, X min 2 ya. Nah, dari sini kita peroleh apa namanya? Seperti ini kan ya. Garis bilangan seperti ini. Di sini min 3, 2 ya. Kemudian bisa kita lakukan uji titik ya. Kita dapatkan di sini yang lebih besar dari 2 itu pasti positif, di sini negatif, di sini positif, maka daerah yang diminta seperti ini ya, yang biru. Nah, coba kita gabungkan dengan di sini ya. Kita gambar lagi di sini ada angka 2 ya. 2. Kemudian sebelah kanan ya. Kemudian ada min 3 di sini ya. Sebelah kiri. Ya. Kemudian selanjutnya syarat terakhir, nah ini yang sering terkadang lupa ya. Jadi apa yang selalu keluar dari akar itu harus selalu positif. Nah, kita lihat berarti di sini si segitiganya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi yang untuk syarat yang berikutnya itu X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kita gabungkan di sini ada angka 0 ya. 0, 0. Mohon maaf, sebentar ya. Ini ke kanan ya. Dengan demikian kita peroleh daerah yang ada ketiga garisnya itu sebelah sini. Yaitu X di antara 2 dan 6 ya. Ini adalah jawaban atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang diminta. Ya, jawabannya itu adalah D. Nah, ini sekadar tambahan ya, sekedar tambahan. Khusus untuk soal nomor 50, ini sebenarnya Anda sendiri ini bisa kalau secara cermat ya untuk memilih jawaban yang tepat tanpa
perlu untuk mengerjakan seperti yang sudah dijelaskan ini ya. Nah, asalkan syaratnya adalah Anda memang memahami, prinsip, kaidah-kaidah atau syarat-syarat yang diperlukan dalam pertidaksamaan. Contoh ya, ketika misalkan Anda kan secara, eee, alami sudah bisa menyelesaikan ini ya, kita bisa tulis seperti ini kan, X lebih besar akar 6 min X. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mengeliminasi jawaban, ya. Kita lihat kan kalau akar 6 min X kan X-nya berarti tidak boleh terlalu besar, ya. Jadi tidak boleh terlalu besar di sini berarti nggak boleh, lebih besar dari angka 6 kan, ya. Jadi yang lebih besar dari angka 6 di sini pasti salah. Jadi yang dengan melihat syarat itu, ini salah, ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, ketika Anda melihat ini ya, kasus seperti ini ya, maka ini pun tidak mungkin ketika pertidaksamaan lihat seperti ini, itu tidak mungkin ketika nilainya itu sangat negatif. Kenapa kalau misalkan sangat negatif? Karena tidak mungkin terjadi ketika misalkan Anda pikirkan di sini minus 10 saja ya. Minus 10 lebih besar sama dengan akar 6 kurangi minus 10. Jadi ini akar 16 ya. 4 minus 10 lebih besar sama dengan 4 misalkan ya. Dengan kita asumsikan di sini X-nya itu jika X-nya min 10 saja ya, X-nya min 10 di sini. Berarti di sini akan terjadi 6 min 10. Jadi di sini min 10 sama dengan 4 ini kan salah. Jadi artinya yang lebih kecil ke sana ya ke kiri itu pasti salah. Berarti di sini kan kita bisa lihat yang salah B dan E. Seperti itu. Dan selanjutnya terakhir adalah apa? Ya kita lihat tinggal masukkan nih, beda antara pilihan C dan D adalah ada angka 0 ya di C. Tinggal masukkan saja angka 0. Apakah benar nggak 0 memenuhi persamaan? Kita lihat 0 lebih besar dari akar 6. Salah kan? Jadi otomatis yang C salah. Maka Anda bisa pilih jawabannya yang D. Ya. Nah ini sekadar cara, memang ada beberapa soal, khususnya yang pertidaksamaan, Anda bisa secara cermat untuk memilih jawaban tanpa perlu untuk mengerjakannya seperti cara biasa. Oke baik, mungkin demikian saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.